Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 9 September, hari Selasa 2025. Oke, hari ini kita baca kitab Fadilah Amal. Kitab Fadilah Amal tentang kisah-kisah sahabat, fadilah salat, fadilah tablik, fadilah zikir, fadilah Al-Quran, fadilah Ramadan, satu-satunya cara memperbaiki kemeserotan umat, dari Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Qaddalawi RAH, tim penerjemah Masjid Jami Kebon Jeruk Jakarta. Oke, kita baca pengantar dulu ya. Kata pengantar penerjemah, Bismillahirrahmanirrahim. Segala bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan Islam yang sempurna semoga dilimpahkan kepada sebaik-baiknya makhluk yang nurnya menerangi hati manusia, dan kedatangannya merupakan rahmat untuk seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah SAW. Penyeragaman dalam pertemuan umat Islam Ijtima Indonesia tahun 2009 di Serpong, Tangerang, Banten. Para masaik dakwah memberi arahan dan nasihat agar dilakukan penyeragaman naskah terjemahan kitab Fadilah Amal di Indonesia. Untuk mewujudkan maksud tersebut, dibentuklah tim penerjemah yang selanjutnya melakukan penerjemahan kitab Fadilah Amal dari bahasa asli, bahasa Urdu, bahasa yang dipakai oleh lebih 300 juta umat Islam di India dan Pakistan. Dengan menjadikan terjemahan kitab Fadilah Amal yang telah ada sebagai perbandingan untuk lebih menjaga adab dalam penerjemahan, kali ini kita pujian untuk Allah, salawat untuk baginda Nabi dan para Nabi yang lain, doa untuk para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang salih lainnya, ditulis lengkap dengan tulisan Latin. Demikian juga untuk menghormati dan memuliakan orang-orang salih. Penerjemah menambahkan penulisan baginda dan di depan nama Rasulullah, Sayyidina di depan nama sahabat, dan Sayyid Imam atau Alamah di depan nama tabi'in dan para ulama terdahulu lainnya. Sedangkan untuk membantu memudahkan pembaca, penerjemah lebih mengedepankan substansi kalimat, isi atau makna kalimat, bukan semata-mata secara tekstual kata per kata. Di samping itu, di beberapa bagian ditambahkan catatan kaki untuk menerangkan ungkapan, kata, istilah, dan kalimat tertentu. Demikian juga dilakukan penerjemahan terhadap syair-syair bahasa Urdu dan Parsi dengan tetap mencantumkan teks aslinya. Untuk syair-syair Parsi, penerjemah meminta bantuan kepada ulama-ulama dari pondok pesantren Rawit. Kedudukan kitab Fadilah Amal. Kitab Fadilah Amal adalah salah satu buku yang ditetapkan oleh para ulama pembimbing dakwah sebagai buku pegangan dalam alaqah taklim. Di samping kitab Fadilah, Sedekah, Muntahab, Ahadis, dan Hayatus Sahabah, Maulana Muhammad Zakaria Al-Qandalawi rahmatullah alaihi menulis dalam sebuah suratnya bahwa isi kitab Fadilah Amal ini bukanlah semata-mata pemikirannya, tetapi ia menukil dari kitab-kitab yang sudah diakui secara umum di kalangan ulama Ahlus Sunnah wa Jamaah. Daftar nama-nama kitab tersebut disertakan dalam cetakan ini. Dalam daftar rujukan kitab Fadilah Amal dapat kita ketahui bahwa kitab-kitab yang tidak berbahasa Arab jumlahnya tidak lebih dari 5 buah. Sedangkan selebihnya adalah kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak asing di kalangan ahli ilmu. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kitab tulisan ini bukan sebuah kitab yang baru, tetapi
kumpulan kitab-kitab lama karya ulama ahlus sunnah wal jamaah yang ia tulis kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Oke. Hadis daif dalam kitab Fadil Amal. Kebanyakan hadis dalam kitab ini adalah riwayat Sihah Sita Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Selain itu, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaihi juga mengambil riwayat-riwayat lain untuk menambah dorongan beramal. Karena beberapa kemaslahatan, ia menyertakan sedikit hadis daif dalam kitab ini. Namun perlu diingat, ia bukan orang pertama apalagi satu-satunya yang mengumpulkan hadis daif bersama hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Imam Bukhari rahmatullah alaihi yang merupakan imam para ulama hadis juga meriwayatkan hadis-hadis yang tidak memenuhi persyaratan kesahihan yang ia tetapkan. Dalam kitab Sahih Bukhari, riwayat yang tidak memenuhi persyaratan itu dikenal dengan hadis mu'alaqat. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ia juga memasukkan hadis-hadis daif di dalamnya. Alhamdulillah, hingga hari ini belum pernah ada yang menyalahkan Imam Bukhari rahmatullah alaihi karena kitabnya, apalagi melarang membacanya dengan alasan berisi hadis daif. Imam-imam hadis yang lain pun meriwayatkan hadis-hadis daif dalam kitab-kitab mereka. Dalam fatwanya, Imam Ramli rahmatullah alaihi menjelaskan tentang pengalaman hadis daif. Imam Ramli rahmatullah alaihi berkata, Imam Nawawi mengatakan dalam banyak tulisannya bahwa sudah merupakan ijma dan kesepakatan para ulama mengenai diperbolehkannya pengalaman hadis daif dalam fadilah amal dan semisalnya. Bahkan banyak juga para ulama seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahmatullahi alaihi dan tokoh-tokoh hadis lainnya menggunakan hadis-hadis daif sebagai dalil di dalam hukum dengan seleksi tertentu. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas apabila kita mempelajari kutubus sita yang merupakan kitab-kitab hadis pokok di kalangan para ulama, di mana para imam menggunakan hadis-hadis daif sebagai dalil hukum dalam hukum. Di samping itu, banyak hadis yang oleh sebagian ulama dianggap daif, tetapi oleh sebagian ulama lain dianggap sahih. Demikian juga ada hadis-hadis yang dari segi riwayat dianggap daif, tetapi karena alasan tertentu hadis tersebut dianggap sahih dari segi makna, sehingga diberi istilah hadis sahih dalam maknanya. Maka hadis-hadis daif yang ada dalam kitab Fadilah Amal ini adalah termasuk ke dalam kategori hadis yang bisa diterima. Ringkasnya, kita sebagai orang awam meski memahami bahwa hadis-hadis daif itu masih sangat bernilai di kalangan para ulama secara umum, baik di kalangan ulama hadis, ulama fikih, ulama tafsir, dan di kalangan disiplin ilmu Islam yang lainnya. Ulasan tentang hadis daif di atas sebenarnya sudah cukup dan jelas, baik bagi kita memajab Imam Syafi'i maupun bukan. Namun seandainya sebagian orang tetap berpendapat bahwa buku Fadilah Amal ini tidak bisa diterima karena memasukkan beberapa hadis daif, marilah kita bercermin kepada para sahabat radhiyallahu anhu dalam berbeda pendapat. Dari Sa'id Abdurrahman bin Saif rahmatullah alaihi berkata, Sayyidina Utsman salat di Mina 4 rakaat pada musim haji. Maka Sayyidina Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku salat bersama baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat bersama Sayyidina Abu
Bakar radhiyallahu anhu 2 rakaat bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 2 rakaat. Imam Amasy rahmatullah alaihi berkata, Sayyid Muawiyah bin Qurrah rahmatullah alaihi meriwayatkan dari para gurunya bahwa Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu sholat 4 rakaat. Ia ditanya, engkau mencela Sayyidina Utsman, lalu engkau sendiri sholat 4 rakaat. Ia menjawab, perselisihan itu lebih buruk. Kedudukan Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaihi di kalangan para ulama, walaupun kitab Fadil Amal ini dalam bahasa aslinya bahasa Urdu, tidak mencantumkan biografis menyusunnya, namun dengan berbagai pertimbangan kami merasa perlu untuk memperkenalkannya dalam edisi bahasa Indonesia ini, karena Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaihi masih asing di sebagian kalangan yang kurang terbiasa dengan kajian hadis dan ilmu hadis. Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria bin Maulana Muhammad Yahya bin Maulana bin Muhammad Ismail rahmatullahi alaihi lahir di kampung Kandala, Provinsi Uttar Pradesh, India pada 10 Ramadan 1315 Hijriah, 12 Februari 1898 Masehi, di tengah keluarga yang terkenal dengan kesahilan dan ketakwaan. Nazabnya sampai pada sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia mulai menghafal Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu berdasar dari ayahnya sendiri. Ayahnya sangat memperhatikan hafalannya sehingga ia memerintahkan anaknya membaca hafalannya hingga 100 kali. Bahkan pada setiap hari Zakaria kecil tidak akan mendapatkan sarapan dari ibunya sebelum menghantamkan Al-Quran. Dasar-dasar bahasa Urdu dan Persia ini ia pelajari dari pamannya Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi alaihi, pengasas kerja-kerja dakwah di India. Ia mulai mempelajari sihab sita pada usia 18 tahun dari ayahnya, sedangkan dari Sayyid Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri rahmatullahi alaihi menyusun kitab Abdul Majud Sarah Sunan Abu Dawud. Ia mempelajari Sahihain Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad bin Hasan, dan Sarah Ma'anil Atsar. Pada usia 20 tahun ia diangkat sebagai pengajar hadis di pondok pesantren Majahirul Ulum Saharanpur. Pada mulanya ia mengajarkan kitab Misakul Mashabi dan sebagai kitab Sahih Bukhari dan kitab Sunan Abu Daud. Tidak lama kemudian ia diangkat sebagai pimpinan para pengajar. Ia mengajar kitab Sahih Bukhari secara sempurna. Sejak itu ia dijuluki dengan Syekhul Hadis. Dalam hidupnya ia banyak melakukan perjalanan di Afrika, Pakistan, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya. Terakhir ia menjadi pengajar di Madrasah Ummul Sayyiyah Syariah di Madinah Munawwar dan memperoleh kewarganegaraan Arab Saudi. Sejak bertemu dengan Sayyid Khalid Ahmad Saharanpuri rahmatullahi alaihi, ia diangkat sebagai sekretaris pribadi dalam penulisan kitab Majud Sarah, kitab Abu Dawud. Syekh Khalil rahmatullahi alaihi melatihnya untuk menukil bahan dari berbagai kitab rujukan. Inilah permulaan karirnya dalam dunia penulisan pada tahun 1344 Hijriah. Ia menyertai Maulana Khalil berangkat haji. Ia saat tinggal di Madinah, ia memulai penulisan kitabnya yang paling besar, yaitu Aujadul Masalik ila Muwatta Imam Malik.
setebal 18 jilid, diterbitkan Darul Kalam, Damaskus. Saat itu ia baru berusia 29 tahun. Ia wafat pada tanggal 1 Syaban 1402 Hijriah, 24 Mei 1982 Masehi di Madinah Al-Munawwar. Ia dimakamkan di samping gurunya Maulana Khalid Rahmat rahmatullahi alaihi di pemakaman Baqi Madinah Munawwar. Lebih dari 140 judul kitab ia tulis dalam bahasa Arab dan Urdu. Sebagian sudah dicetak dan sebagian lagi belum. Di antara kitab tersebut adalah yang pertama Aujadul Masalik illa Mutawata Imam Malik 18 jilid. 2. Talikat ala Bajriwal Majud Sara Abi Daud 14 jilid. 3. Talikat Alami Darari ala Jami'ul Muqori 10 jilid. Talikat Kaukabut Duri ala Jami Tirmizi 4 jilid. Ajadul 5. Ajadul Wada wa Umaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Al-Bawab wa Tarajim Lisahihil Bukhari. 7. Wajubu Ifa'il Liya. 8. As-Sariah wa Tarikah. 9. Makatatus Sholah fil Islam. Kitab-kitab ini beredar secara umum di negeri-negeri Arab, India dan Pakistan, dan diterima oleh para ulama sebagai itu. Selain itu, kitab-kitab di atas juga telah terdapat di beberapa perpustakaan besar di Indonesia. Masih banyak lagi kitab-kitab yang ia susun maupun ia takdir atau takkik, sedangkan tulisannya dalam bahasa Urdu diantaranya adalah 1. Syarah Sama'il Tirmizi. 2. Fadail Salat. 3. Fadail Tablik. 4. Fadail Zikir, dan lain-lain. Biografisnya yang lebih lengkap bisa dibaca di dalam kitab Al-Durus Tasamin bi Asanidi Sa'ik Taqiyuddin Jalul Alam Tatimatul Alam Tamila Mujam Mu'alifin Sayyid Al-Hadid Muhammad Zakaria Kandawalawi, dan lain-lain. Demikian penerjemah ini telah selesai, namun tentunya tentunya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan masukan dari segenap pembaca sangat bermanfaat. Oke, dah kita baca surat pengantar ya. Kata pengantarnya atau terjemah. Terima kasih. Next kita akan lanjut untuk daftar isi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.